Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka ia akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anggota gereja, sudah pasti kita semua begitu sering mendapat nasihat tentang pentingnya iman dan menjadi seorang yang sungguh beriman. Entah nasihat dari khotbah atau homili di gereja, renungan-renungan harian seperti ini, atau entah juga dari membaca tulisan-tulisan yang berhubungan dengan ajaran gereja. Tetapi dalam kenyataannya, sesering kita mendengar nasihat itu, sesering itu juga kita menemukan masalah dalam hubungan dengan iman tersebut. Saya sebagai imam tentu lebih mudah dalam menemukan berbagai sumber bacaan atau referensi terkait dengan ajaran iman, lalu merangkai kata menjadi kalimat untuk menjelaskan tentang iman dan hidup beriman itu sendiri. Tetapi saudara-saudariku, tahukah Anda bahwa pergumulan batin kita ternyata sama? Masalahnya, sering pada cara awal penyampaian atau pengenalan iman, kerap ajaran iman itu disampaikan begitu sulit dipahami, sehingga menjadi asing dan terasa mustahil banget untuk mengalami iman itu dalam keseharian. Ini suatu hal yang sangat kontradiksi, apalagi kalau kita kembali kepada dasar katekese dengan menyebut Allah itu adalah Immanuel, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, artinya hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, karena persoalan ini, tidak heran kalau kita mendengar nasihat hidup beriman, lalu kita merasa diri terhakimi sebagai orang yang tidak cukup mempunyai iman yang baik. Mungkin itu juga alasannya mengapa tidak cukup banyak dari kita yang sungguh berminat mendalami isi iman, atau bahkan cepat merasa capek dan ngantuk begitu disebut istilah iman. Saudara-saudariku, dalam kutipan Injil Matius 17 ayat 14-20 kali ini, kita juga mendengar kesaksian dari penulis Injil mengenai masalah yang sama, bahwa di antara orang-orang Kristen dahulu, sebut saja para penatua, para tokohnya yang seharusnya ikut meneruskan ajaran iman itu kepada yang lain, tapi mereka mengalami kegelisahan yang besar dalam kehidupan beriman,
diceritakan bahwa sebab kegagalan para murid menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh jahat adalah karena mereka tidak cukup beriman atau selalu ragu-ragu apakah benar rahmat Allah itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari manusia. Lalu dalam teks tadi diceritakan Yesus menegur keras para murid. Secara sederhana saya melihat persoalannya itu begini. Ketika kita, murid-murid Yesus, selalu berpikir bahwa semua misteri pekerjaan Allah harus masuk akal dan bisa kita pikirkan dahulu, baru kita mantap percaya, maka disitulah sebenarnya kita sedang meragukan kuasa Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Padahal, satu saja hal yang terpenting yang semestinya kita jadikan patokan atau pegangan, yaitu Allah menghendaki kita dan semua manusia untuk selamat. Saudara-saudariku, itulah mengapa Allah tidak tanggung-tanggung bertindak melalui inkarnasi, mengambil rupa manusia, dan dalam diri Yesus mengorbankan semua yang terbaik dari dirinya bagi kita manusia. Andaikan ini yang terus-menerus kita pikirkan, kita renung-renungkan, saya merasa sudah lebih dari cukup untuk mengubah banyak hal dalam hidup kita. Ibaratnya, cukup sebesar biji sesawi saja keyakinan kita, supaya anugerah penyelamatan Allah itu sempurna dalam hidup kita. Memang benar juga di sisi lain, bahwa keyakinan iman yang ibarat sebesar biji sesawi itu perlu terus dirawat dan sebisa mungkin dikembangkan supaya berakar kuat dalam batin dan pikiran kita, entah melalui sarana-sarana pengajaran, membaca firman Tuhan dan merenungkannya tentu, tetapi juga dan terutama dengan ketekunan kita menyambut sakramen-sakramen dalam gereja. Kalau demikian saudara-saudari, karena iman itu adalah karya cuma-cuma rahmat Allah yang akan menuntun kita pada keselamatan, maka tindakan dan karya baik kita adalah ladang subur yang menanggapi rahmat itu bekerja sempurna dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dalam kesibukan dan berbagai urusan harian, mari kita terus merenungkan dan pikirkan bahwa Allah memanggil dan menghendaki kita untuk hidup dalam rahmat penyelamatannya, dan menginginkan kita membawa orang-orang di sekitar juga kepada keselamatan yang sama. Saudara-saudari, semoga hidup Anda, keluarga Anda, dan pekerjaan Anda hari ini diberkati oleh rahmat Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.